Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kali ini, kami akan meliput daripada acara memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Falah, Desa Kubu. Mari saksikan bersama, memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Falah, Desa Kubu. Berikut ini adalah susunan acara, memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, yang dibacakan oleh Bapak Zakaria. Kemudian pembacaan doa, yang dibawakan oleh Bapak Haji Ismail, Haji Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asqa Baiklah, terlupa sampaikan salawat kepada Tuhan kita, Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikut sampai akhir zaman. Remaja masjid serta ketua panitia bersama bersama. Alhamdulillah atas izin Allah Tuhan yang Maha Pengasih, yang kasihnya tiada pernah untuk pilih kasih. Allah Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada pernah untuk terbilang, yang pada malam ini masih memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa menghadiri acara perjalanan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Falah ini. Semoga yang hadir di sini diberikan kesehatan oleh Allah, berikan panjang umur, mudahkan rezekinya. Seandainya pun besok kita mau balik mangkat menghadap Allah panggil kita dalam keadaan beriman kepadanya, wafat dalam keadaan beriman kepada Rasulullah, wafat dalam keadaan mengimani kitab suci Al-Quranul Karim, yaitu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam hanyalah tercurahkan untuk junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna. Manusia yang paling sempurna akhlaknya, paling sempurna jasad kepribadiannya, paling banyak ibadahnya, contoh keteladanan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, itu Rasulullah Muhammad SAW. Ibu bapak saudara hadirin wal hadirat, sebelum saya memulai ceramah saya ini, dengan segala hormat bapak-bapak yang ada di ruang itu masuk. Sini masih banyak kosong Pak, masuk sekarang. Kalau bapak tak masuk, saya keluar. Bapak yang di luar situ masuk ke dalam. Kenapa saya datang sini Bu? Pakai ngomong untuk rasa lepas itu saya Bu. Tepat nanti ini bapak-bapak saya ngomong sini bapak tak masuk. Saya tak akan mulai ceramah saya kecuali bapak yang sebelah kiri sudah masuk semua. Titik tadi kuman. Mulai. Masuklah. Masuk. Bapak-bapak yang sebelah kiri itu, sebelah kiri saya ini tolonglah masuk. Tak lama setengah jam saya selesai balik ke.
Masih banyak kosong kan? Pak, masuk Pak. Pak, masuk Pak. Masuk Pak. Setengah jam ya Pak, Bapak dengar saya ngomong ini selain itu kali ya. Kenapa Allah adakan perjalanan peristiwa Mi'raj? Saya ceritakan dulu asal-muasalnya. Baru kita masuk jalan inti. Pada tahun ke-10 dari kenabian baginda Nabi Muhammad SAW, pada tahun itu Allah memanggil dua kekasih baginda Rasul, manusia yang paling dicintai Rasulullah, manusia yang paling membela dakwahnya Rasulullah. Pertama, Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama Rasulullah, orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah, orang yang menghabiskan seluruh hartanya di jalan Allah, di jalan Rasulullah, kemudian menikah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nih, wafat. Ketika wafat, Rasulullah sedih. Sebulan setelah Khadijah wafat, Rasulullah ditinggal pergi oleh paman tercinta Abdul Muthalib. Nah, di Khadijah bintu Khuwailid, istri pertama. Bagaimana akhlak pribadinya? Dijelaskan. Satu-satunya perempuan di permukaan bumi ini yang menjadi istri Rasulullah, yang seumur hidupnya ketika membina rumah tangga tidak pernah berkata tidak kepada suaminya. Ya Khadijah, saya perlu ini. Iya. Hai Khadijah, buatkan saya ini. Iya. Sepanjang hayatnya tak pernah mengucapkan kata tidak, ya Rasul. Adakah perempuan di zaman sekarang menjadi istri seperti itu? Bu, ibu katakan tidak tinju ada lagi ya. Kalau masih sampai ketika pertama kali Rasulullah diangkat menjadi Rasul, kemudian menyendiri, setiap hari memberikan makan Rasulullah berdua sehari. Besok, kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah pernah haji, kalau kita naik ke Gua tempat itu tuh, di tempat Nabi dulu menyendiri itu, Gua Hira, itu jalan itu dah ada jalan Pak. Ada yang pernah haji? Itu dah ada jalan. Dulu belum ada jalan. Susah, sakit, malam-malam sendirian, menyendiri. Kalau ketahuan akan dibunuh di mana oleh kafir Quraisy. Namun bagaimana? Akhirnya pada suatu hari setelah memberikan Rasulullah makan, turun Sayyidina Jibril. Ya Muhammad, saya Jibril. Allah menyampaikan salamku. Allah berkirim salam kepada istrimu Khadijah, dan saya sendiri Jibril berkirim salam kepada istrimu. Kenapa? Satu-satunya perempuan yang tak pernah membantah suaminya. Sampai nanti di akhirat nanti, satu-satunya manusia, bukan Nabi, bukan Rasul, akan mendapatkan surga lebih istimewa daripada makhluk yang lain, yaitu Khadijah. Perempuan yang tak pernah berkata tidak kepada suaminya. Kata tidak yang tak pernah, apa dibentak kakinya, apa dilawan kakinya. Ini ketika beliau wafat, bersedih Rasulullah, manusia yang paling dicintai wafat. Dikala kafir Quraisy mulai mengganggu, mengancam akan membunuh, Khadijah lah orang yang pertama kali menghadang. Sebelum Khadijah wafat, paman tercinta pun wafat, Abdul Muthalib. Dari sekaranglah berbagai macam gangguan kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan mulai gencar-gencar mengganggu Rasulullah dengan berbagai macam agar perlu Rasulullah dibunuh. Ini keinginan kafir Quraisy. Dengan berbagai macam kesusahan, berbagai macam penderitaan, pada tahun ke-10 Allah melihat Rasulullah ini dalam keadaan suka dan duka. Maka Rasulullah menyendiri di Ka'bah. Dalam penyendirian inilah Allah ingin menghibur Nabi Muhammad SAW. Maka pada saat itu, pada tanggal 12 Rabiul, pada tanggal 27 Rajab, malam Senin,
dikeluarkan hatinya, lalu dibersihkan. Sayyidina Jibril membersihkannya, Mikail dengan menuangkan air Zam-Zam. Jelaskan dalam kitab Simtudur, jelaskan bukan berarti hati Nabi itu kotor, namun hati yang bersih ditambah menjadi bersih. Lalu dipenuhi hati beliau itu dengan iman, ilmu, dan hikmah. Ini bertanda bahwa Rasulullah SAW akan berangkat jauh menghadap Allah. Namun terlebih dahulu, sebelum Rasulullah bertemu dengan Allah, Sayyidina Jibril telah memberikan bekal, dan bekal itu tidak lain adalah iman, ilmu, dan hikmah. Setelah itu, malaikat Jibril naik ke surga. Dengan kecepatan sekejap mata, Sayyidina Jibril naik sampai ke surga, melihat hewan yang akan dijadikan kendaraan bagi Nabi, yaitu burung. Dalam keadaan seluruh burung dalam keadaan berbahagia, berhias. Burung itu lebih rendah daripada kuda, lebih tinggi daripada kedelai. Kedelai. Enggak deh, ngece sikit lah. Enggak ada orang tua ni kan? Turun, semuanya dalam keadaan bergembira, kecuali satu burung sedih, tak ada senangnya. Maka Jibril bertanya, kenapa Anda bersedih? Bukan seluruh hewan sini dalam keadaan bergembira? Apa katanya? Buat apa saya bergembira? Buat apa saya bersenang? Sementara saya sendiri tidak dapat berjumpa dengan makhluk yang dirindukan Allah, dirindukan para malaikat, dicintai seluruh makhluk di permukaan bumi, tapi saya bergembira, tapi saya tak dapat melihat. Itu apa? Maka Sayyidina Jibril berkata, kalau begitu, engkaulah yang akan saya pilih sebagai kendaraan Nabi Muhammad SAW. Turunlah dari dunia, dari surga menuju bumi. Sampai maka Rasulullah menaikinya burung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya itu 1322 kilometer. Panjangnya jaraknya digunakan oleh Rasulullah. Naiklah Rasulullah, dalam sekejap mata Rasulullah sudah sampai ke Masjidil Haram. Itu coba kita lihat, dalam sekejap mata Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sekejap mata sampai. Kenapa kok bisa? Kok cepat? Jawabannya tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya bernama Muhammad. Artinya Nabi Muhammad itu dijalankan, bukan jalan sendiri, Allah yang jalankan. Jelas? Contoh, dulu ada raja sekaligus nabi, namanya Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balqis mendengar kehebatan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis ingin penasaran, ingin bertemu dengan Raja Nabi Sulaiman. Apa katanya? Hai Munzir bin Amr, sampaikan kepada Sulaiman bahwa saya Ratu Balqis ingin bertemu sama dia. Belum sampai Munzir bin Amr ini ingin bertemu dengan Nabi Sulaiman, burung burgut sudah kasih tahu, ya Nabi Allah Sulaiman, sesungguhnya Ratu Balqis akan datang ke singgasanamu di Palestina. Pada saat itu Ratu Balqis berada di Yaman, di Sabah, negara Yaman. Maka Nabi Sulaiman bilang, kalau begitu siapkan kerajaan kita hias yang baik, jadikan perbuatan bagus. Apa kata Nabi Sulaiman? Siapa yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis, maka akan kita ubah agar Ratu Balqis tak sanggup membedakannya. Pada saat itu berdiri di hadapan Nabi Sulaiman siapa? Jin Ifrit. Saya Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tak mau.
Tak mau. Apa kata? Berapa lama kau sanggup memindahkan kerajaan singgasana Ratu Balqis? Nabi Sulaiman pada itu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk. Sebelum anda berdiri dari singgasana anda, itu kerajaan Ratu Balqis sudah pindah. Apa kata Nabi Sulaiman? Ada yang lebih cepat kali ini. Nabi Sulaiman ketika ditawarkan jin iblis itu, Nabi Sulaiman menoleh. Tak mau Nabi Sulaiman. Kenapa? Yang nawarkan jin. Kenapa Nabi Sulaiman? Itu dalil. Seandainya suatu saat pada saat itu Nabi Sulaiman mau ditawarkan oleh jin tadi ini, maka itu akan jadi dalil orang-orang yang sekarang. Sikit-sikit itu tak tolong jin. Jatuh cinta perempuan ditolak tak tolong jin. Kalau boleh, itu Nabi Sulaiman minta tolong jin. Apa kita manusia biasa tak boleh? Nabi Sulaiman tak mau. Haram. Maka kata Nabi Sulaiman, ada kemana lebih cepat daripada jin ini? Berdiri seorang pemuda alim. Pemuda alim. Namanya Asif bin Barhoya bin Sya'yad. Ibunya bernama Batura. Apa katanya? Ya Nabi Allah Sulaiman, saya mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum mata anda berkedip, itu kerajaan sudah pindah. Coba kita lihat. Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, itu kerajaan sudah pindah. Itu yang memindahkan manusia. Lalu bagaimana bagi Allah memindahkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Sesuatu yang gampang. Dan memang peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak bisa diterima oleh akal. Namun peristiwa Isra dan Mi'raj hanya mampu diterima oleh iman. Telah Bu. Sekarang saya mau ajak main iman sama otak. Ya. Ada orang, ada budak kecil. Pasti kita bilang ini budak ini pasti ada mak ada bapak. Telah. Kalau tak ada mak tak ada bapak, pasti tak ada dia. Betul. Kenapa? Kita pakai otak. Ada orang bapak tak ada, mak tak ada. Ada. Kira ada tak? Ada tak? Ibu pikir pakai otak. Sekarang saya ajak pergi iman-imanan. Ada orang bapak tak ada, mak tak ada. Ada kata Allah. Nabi Adam. Percaya tak? Nabi Adam ada tak bapak? Mak ada tak? Kenapa ibu percaya? Kali ibu dan iman beriman. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj hanya mampu diterima oleh iman. Iman itu di hati, di dada, bukan di otak, bukan di kepala, tapi di sini. Betul. Kayak lagi otak-otak itu ya. Otak. Ada orang bapak ada, emak tak ada. Ada tak? Ada. Allah mau pakai iman tak? Bapak ada, emak tak ada. Ada tak? Tak ada kan? Sekarang kita pakai iman. Ayo yang beriman kepada Allah. Sekarang kita beriman. Siti Hawa terlahir dari tulang rusuk Nabi Adam. Ada. Emaknya mana? Tak ada. Percaya tak? Kan baru masuk imannya. Itu namanya Isra dan Mi'raj, hanya mampu diterima oleh iman. Sekarang ada orang laki tak ada, anak ada tak? Namanya Maryam, Siti Maryam punya anak namanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Tapi sayang zaman sekarang banyak perempuan tak kalah dengan Siti Maryam. Di Pontianak itu banyak anak laki tak mana? Mana laki kau ni? Siti Maryam. Itu namanya tanda-tanda kiamat. Ada yang main di bawah pohon pisang, pohon rambutan, buat macam Siti Maryam gitu. Tanda-tanda kiamat. Peristiwa Isra dan Mi'raj hanya mampu diterima oleh iman dan tak akan sanggup otak memikirkannya. Tuh,
Perjalanan Isra dan Mi'raj dari masjid ke masjid. Untuk apa ini? Apa fungsi keutamaan masjid? Pertama, fungsi keutamaan masjid tempat mencari persamaan, bukan tempat mencari perbedaan. Dari manapun orang datang, dari suku apapun ia melahirkan, kalau akidahnya sama, itu saudara kita. 14 abad yang lalu, jauh sebelum Amerika Serikat bercerita tentang Declaration of Independence, Rasulullah telah mengikat persaudaraan kepada kita, di mana Rasulullah bersabda, "An-nasu kulluhum li Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala jamin illa bittaqwa." Seluruh manusia berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, tak ada bedanya orang Arab dengan yang bukan Arab kecuali takwanya. Itu fungsi keutamaan masjid. Makanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mengikat persaudaraan. Kita yang di sini ada Madura, ada Jawa, ada Bugis, tapi kita diikat dengan persaudaraan akidah. Ikatan akidah jauh lebih kuat daripada ikatan darah. Ini fungsi utama masjid. Kedua, apa fungsi utama masjid? Masjid tempat mencari persamaan. Masjid tempat menjaga nilai-nilai keimanan. Di dalam masjid kita i'tikaf. Di dalam masjid kita mencari nilai-nilai keimanan. Di dalam masjid kita menyebut nama Allah. Silahkan masa berganti, keimanan jangan sampai mati. Boleh masa berwaktu berubah, akidah jangan sampai goyah. Dalam iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dan dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fungsi utama masjid. Makanya di dalam masjid tak boleh ngomongkan orang haram. Dalam masjid tak boleh berbicara tentang dagang. Dalam masjid tak boleh berbicara kecuali berzikir, i'tikaf, berselawat kepada Nabi Muhammad. Itu fungsi utama masjid. Baik. Saya mulai ceramah lagi. Masjidil Haram, Rasulullah sholat sunnah ghairul mutlak. Sholat sunnah yang tak terikat dengan waktu. Sholat Rasulullah jadi imam. Seluruh para nabi diturunkan oleh Allah hidup. Ada yang mengatakan seluruh rohnya turun semua bumi sholat. Ada yang mengatakan seluruhnya hidup kembali. Cuma Allah yang tahu. Nah, yang jelas seluruhnya turun. Nabi Isa ada, Nabi Zakaria ada, Nabi Khidir ada, semuanya sholat. Setelah sholat, selesai sholat, keluar Sayyidina Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril naik buruk. Ketika hendak melakukan perjalanan, Jibril menawarkan Rasulullah, "Ya Muhammad, pilih minuman. Ada arak, ada susu. Pilih ya Muhammad." Nabi Muhammad dengan tangkas Rasulullah memilih minuman air susu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid khairan minhu. Itu doa bagi minum susu. Doa minum susu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid khairan minhu. Minum. Apa kata Jibril? Sadaqta ya Muhammad, laqad asabta al-haqq. Benar kamu Muhammad, pilihanmu tepat, kau memilih yang benar. Seandainya kau memilih alat, maka umatmu akan menjadi umat yang terer. Inilah hidup. Setiap hari kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, yang kita hadapi ini benar salah, hak batil, antara yang baik dengan tak baik. Itu yang kita hadapi. Itulah yang maksud dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Berhadapan yang baik. Kita dalam hidup rumah tangga kadang-kadang punya anak tak baik, ada anak baik, tetangga punya yang tak baik. Itu sunnatullah dalam kehidupan, hak dan batil. Arak, madu, arak, telur, bu, kami pula ini, bu, saya bertanya ibu, kalau ada arak, ada madu, ibu mau mana? Bu, ibu kalau ada arak, ada madu, ibu mau pilih di mana? Mau di madu, atau di arak? Salah pertanyaan saya ini. Salah ya? Adalah
Kayak gitu nih. Gimana tadi itu? Sampai mana dulu ya? Terus Rasulullah naik Rasulullah jalan meninggalkan alam dunia. Makanya dalam perjalanan Mi'raj ini ada 3 alam yang ditembus oleh Nabi Muhammad. Pertama, Haram Aqsa. Haram Aqsa itu namanya alam nasuh, alam indrawi, alam metafisika. Alam yang kita saat ini adalah Haram Aqsa, alam yang nampak, dapat kita rasa, dapat kita lihat, dapat kita pandang. Itu nama Haram Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik Rasulullah dari Masjidil Haram sampai ke langit 7. Itu namanya Aqsa, alam malakut, alamnya para malaikat. Jangankan kita manusia biasa, jin, syaitan pun tak akan sanggup menuju alam ini. Alam, 2 alam sudah ditembus oleh Nabi Muhammad SAW. Jalan Rasulullah. Dalam perjalanan meninggalkan alam dunia ini, Rasulullah melihat perempuan tua, keriput, gigi lepas, tapi seluruh tubuhnya ini penuh dengan perhiasan. Hiasan, ada cincin, ada berlian, ada sertifikat tanah, ada HP, semua lengkap badannya ini. Memanggil, ya Muhammad, ta'ala Muhammad, ta'ala Muhammad, hei Muhammad sini, Muhammad. Tapi Rasulullah tak boleh sama sekali. Ya Muhammad tak boleh. Sudah lewat perempuan tadi ini, Rasulullah bertanya, Jibril, itu siapa tadi itu? Ya Muhammad, itulah gambaran dunia. Yang makin tua makin banyak dihiasi orang dengan gedung-gedung pencakar langit. Sudah tua makin dibaguskan. Coba kita tengok rumah penjara tu. Sini macam biasalah penjara rumah orang bagus-bagus. Itulah dunia. Makin tua makin dikejar orang. Bahkan kadang-kadang rela balik berbunuh dalam dunia. Fitnahnya dunia itu bu. Dunia. Maka Nabi Muhammad kata Sayyidina Jibril, hai Muhammad, untung kau tak boleh. Kalau kau boleh dipanggil perempuan tua tadi itu, pastilah umatmu jadi pencinta dunia. Tak boleh Rasulullah. Terus Rasulullah sampailah Rasulullah langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, temu Jibril. Sampai sana Rasulullah dari langit 7 naik ke Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Mustawa, Arish, langsung bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah sampai membatas Arish itu, Jibril, ya Muhammad, sampai di sinilah perbatasan saya menemani Anda ya Rasulullah. Kenapa enggak? Satu langkah saya melangkah ya Muhammad, saya akan hangus terbakar. Maka Nabi Muhammad sendirilah menghadap Allah. Bertemu Rasulullah. Ketika melangkah Nabi Muhammad bertemu dengan Allah dan mengucapkan, ini yang selalu kita ucapkan dalam perjalanan Mi'raj kita sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengucapkan salam. Apa kata Nabi Muhammad ketika bertemu sama Allah? At-tahyatul mubarakatus salawatut thayyibatun lillah. Lalu Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan seterusnya. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad tidak melepaskan sendalnya dan tak ada perintah dari Allah. Coba lihat, ketika Nabi Musa bertemu berbincang dengan Allah di Bukit Tursiya, Allah perintahkan, hei Musa, lepaskan sandalmu, sesungguhnya engkau berada di tempat yang suci. Tapi lihat, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, Allah tak perintahkan Nabi Muhammad untuk lepaskan sandalnya. Maka pada saat itu ulama mengatakan, sesungguhnya sandal Nabi Muhammad jauh lebih mulia daripada malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril hanya dilihat Allah, tapi malaikat Jibril tak pernah melihat Allah. Sedangkan sandalnya Nabi Muhammad bertatapan dengan Allah dan Allah melihat sandal Nabi Muhammad. Hai orang-orang
yang menjadi umat Nabi Muhammad. Alangkah bersyukurnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kita ini mulia pada saat ini bukan karena kita orang kaya. Saya yang dihormati ibu saat ini saya berdiri lalu saya ngomong bukan karena saya orang alim, tapi itu karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Dijelaskan. 14 abad yang lalu, jauh sebelum Rasulullah terlahir ke alam dunia, sebelum Nabi Muhammad diutus, tak ada satu golongan para nabi dan umat-umatnya. Ada umat Nabi Muhammad, ada umat Nabi yang apabila mereka melakukan maksiat, maka rumahnya tertulis bulan dan bulan berhabis saja melakukan maksiat. Ada umat Nabi setelah Nabi, tak perlu saya sebutkan nabinya. Apabila mereka melakukan maksiat, maka terkeningnya ditulis bulan bin bulan ini baru habis melakukan maksiat. Seluruh pintu langit masih terbuka, jin masih bisa mendengarkan pembicaraan Allah dan malaikat. Namun ketika Nabi Muhammad terlahir ke alam dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal malam Senin, ketika Rasulullah terlahir, kharaja min batni ummihi, adalah Rasulullah keluar dari perutnya tidak seperti manusia sebanyaknya. Kalau kita lahir keluar dari kemaluan mak kita, Nabi Muhammad terlahir keluar dari perut ibunya. Kharaja min batni ummihi, Rasulullah keluar dari perut ibunya. Wala kharaja min farjih, dan tidak keluar dari kemaluan ibunya. Apa yang terjadi ketika Rasulullah keluar dari perut ibunya? Seluruh pintu air tertutup, seluruh pintu langit ditutup oleh Allah. Kita yang saat ini menjadi mulia bukan karena kita orang alim. Kita yang menjadi mulia saat ini bukan karena kita orang kaya. Kita dimuliakan orang bukan karena kita haji, tapi kita mulia itu disebabkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah cinta kepada kita. Ini yang akan saya bahas. Selesai sudah perjalanan Mi'raj, kita akan bahas kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Coba lihat ketika Rasulullah pertama berdakwah, diangkat menjadi nabi. Setiap hari Rasulullah berdakwah pagi, siang, malam. Setiap Rasulullah akan berangkat ke Mekah, ke Ka'bah. Rasulullah setiap hari itu dilempar dengan kotoran debu, yang debu itu terbuat dari kotoran unta. Hebat Nabi Muhammad. Ini nanti kita bahas nih, balik lagi dalam perjalanan Isra Mi'raj ini. Selang seri memang. Dan Muhammad sholat nih, lempar di tepung. Tepung itu terbuat dari lepas kotoran unta. Setiap Rasulullah ruku, sholat Allahu Akbar, digantung leher Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan kotoran unta yang masih basah. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali. Hari ke-10 wangi hari dan Nabi Muhammad tak ada. Bercari, ya Abu Bakar, kemana orang yang setiap hari melempari saya? Tak tahu Muhammad dengan sakit dia. Mendengar kata sakit, Rasulullah yang tadi sholat memutar balikan badannya. Kemana? Balik. Bertanya, ya Khadijah, ada ke rutub, sekeranjang rutub. Rutub itu kurma yang masih basah. Kalau digigit itu macam anggur. Balik, ambil sekeranjang rutub, tutup pintu. Tok, 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 assalamualaikum, tok, tok, assalamualaikum. 2 kali, assalamualaikum, tak jawab. Orang kafir. Tak jawab dia. Nabi Muhammad buka pintu. Begitu Nabi Muhammad masuk, terkejut si kafir Quraisy tadi ini. Gemeteran, takut seandainya Nabi Muhammad akan membalas dendam disebabkan setiap hari Nabi Muhammad diganggu dia. Tapi Rasulullah beri dia air minum, kasih air zam-zam. Setelah itu dikasih makan 3 buah kurma. Kasih makan didoakan Rasulullah semoga cepat sembuh. Ketika Rasulullah hendak membalikkan badannya, si kafir Quraisy tadi ini memegang jubah Nabi Muhammad. Apa katanya? Ya Muhammad, alangkah mulianya akhlakmu ya Rasulullah. Engkau yang setiap hari aku ganggu, engkau yang setiap hari aku lempari dengan kotoran unta. Namun setelah saya sakit, kau orang pertama menjemput saya ya Muhammad. Ketahuilah Abu Jahal, Abu Lahab yang memerintahkan saya untuk mengganggu kamu. Namun ketika saya sakit, 2 orang ini tak pernah nengok saya. Hei Muhammad, Ishhadu, hei Muhammad, dengarkanlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam orang
sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlaknya Rasulullah. Adakah di dunia formal diajarkan akhlak Nabi Muhammad untuk anak-anak kita? Adakah di dunia SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi mengajarkan akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk anak kita? Makanya selalu saya sampaikan dalam dakwah kita, ada seorang ulama mengatakan, "Allimu auladakum bihubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Hai orang tua, ajarkan anak-anak kalian untuk mencintai Nabi Muhammad. Barang siapa orang tua yang sudah berhasil mengajarkan anak-anak untuk mencintai Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka jaminannya pasti anak itu akan berbakti kepada mak bapaknya. Kenapa kita punya anak tak ada berbakti kepada kita? Kenapa kita punya anak banyak melawan kita? Kenapa kita punya anak membangkang kepada kita? Karena kita sebagai orang tua tak pernah ajarkan anak-anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad sebagai nabinya. Hei ibu, demi Allah dan demi Rasulullah, demi nyawa saya berada di depan Allah pada saat ini, saya ingin bertanya kepada ibu, apabila datang hari raya Idul Fitri, wahai bapak, apabila datang hari raya Idul Adha, adakah anak-anak bapak yang datang mencium kaki bapak? Adakah anak-anak ibu mencium kaki ibu ketika datang hari raya Idul Fitri? Tak ada. Jawabannya tak ada. Kenapa tak ada? Karena ibu tak pernah ajarkan anak-anak ibu untuk mencintai Nabi Muhammad. Maka pada saat itu anak-anak kita tak pernah mengidolakan Rasulullah sebagai nabinya. Adakah kita perintahkan anak-anak kita, "Hai anakku, bangun nak solat maghrib nak. Hai anakku, lepaskan HP-mu nak. Sujud sembah Allah, makmurkan masjid nak." Tak ada. Di zaman sekarang banyak anak menantu jahat sama mertuanya. Di zaman sekarang ketika anak kaya, emaknya dijadikan babu. Di zaman sekarang banyak orang ketika kaya, anak emaknya dipinta-pinta, bapaknya dipinta-pinta kerana dia punya harta. Kenapa bisa begitu? Padahal saya bapak kandungnya. Padahal saya emak kandungnya. Kenapa diperintah-perintahkan? Jawabannya karena mereka anak tadi tak pernah diajarkan untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Kita saat ini mendahulukan dendam daripada maaf. Bukankah orang yang memusuhi yang di akhirat nanti akan diperintahkan pertanggungjawaban di hadapan Allah? Mana rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad? Mana rasa pengorbanan kita kepada Nabi Muhammad? Tak pernah kita usahakan ajarkan anak-anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Ada orang anak kecil baru dah umur 17 tahun dah bentak emak bapak. Tak ada duit jajan, emak yakin mak atau emak bapak, emak kandungnya sendiri caci maki. Kenapa? Karena lisan mereka tak pernah diajarkan untuk menyebut akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu kita menjadi umat Nabi Muhammad. Malu kita menjadi umat Nabi Muhammad, sementara kita sendiri sebagai umat Nabi Muhammad tak pernah ajarkan anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Apa jasa kita untuk Nabi Muhammad? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazak sakratul maut, ingin melepaskan alam dunia, datang dua malaikat Jibril, malaikat maut. Kata Rasulullah, "Ya Jibril, walan arda ala ummati dakhalan nar." Hai Jibril, saya tak ridho satu saja, umatku masuk ke dalam neraka Jibril setelah peninggalan aku nanti ketika meninggalkan alam dunia. Naik Jibril ke langit, memohon kepada Allah, "Ya Allah, berikan berita gembira untuk kekasihku Muhammad." Huruf Jibril, "Ya Muhammad, datang berita gembira dari kekasih dari Allah, ya Muhammad. Sesungguhnya Allah haramkan surga atas para nabi-nabi dan umatnya, kecuali engkau ya Muhammad dan beserta umatmu masuk surga terlebih dahulu." Itu perintah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak mau kita ini satu ini masuk ke dalam neraka, kecuali kita semua masuk surga. Yang jadi pertanyaannya, apa balasan kita untuk meringankan beban Nabi Muhammad nanti di akhirat nanti? Ketika Nabi Muhammad sakratul maut, sakit Rasulullah sakratul maut, sampai ulama mengatakan sakitnya sakratul maut seperti orang yang dikuliti kulitnya sebanyak 70 kali. Itu paling ringannya sakit sakratul maut. Ketika Rasulullah ditarik nafasnya, ditarik ruh Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bertanya,
"Hei Jibril, begitukah sakitnya sakratul maut?" Nabi maka Jibril jawab, "Ya Muhammad, sesungguhnya sakratul maut yang engkau alami adalah paling ringannya di antara makhluk-makhluk Allah. Lalu bagaimana dengan umatku ya Jibril? Umatku ganti sesuai dengan keadaannya ya Muhammad." Maka malaikat Nabi Muhammad bilang, "Ya Rabb, hai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwa seluruh sakitnya sakratul umatku dan saat ini sampai hari kiamat setengahnya saya tanggung. Saya tak mau ada umatku yang menderita sakratul maut." Maka pada saat itulah kita yang nanti mati satu-satunya, setengah dari sakratul maut itu sudah ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW. Yang jadi pertanyaan adalah, apa balasan kita untuk Nabi Muhammad SAW? Adakah kita yang setiap hari berselawat kepada Nabi Muhammad? Adakah saat ini kita ajarkan anak-anak kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad? Adakah kita ajarkan akhlak Nabi Muhammad untuk anak-anak kita? Kalau kita tak bisa jadi anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad, kalau kita tak bisa ajarkan anak-anak kita mengikuti akhlak Nabi Muhammad, maka satu-satunya cara adalah masukkan anak-anak kita di dunia pendidikan pondok pesantren. Karena dalam pondok pesantren di sanalah diajarkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Di pondok pesantren diajarkan bagaimana cara makan yang baik. Di pondok pesantren diajarkan bagi seorang menjadi penyantun. Kita nih, anak kita saat ini sibuk dengan HP-nya. Kalau di pondok pesantren anak kita sibuk dengan kitab kuningnya. Setiap maghrib habis sholat subuh sibuk dengan membaca Al-Quran. Anak kita saat ini, coba tanyakan sendiri, kita orang tua rasakan sendiri. Adakah anak kita yang hafal juz amma? Adakah anak kita yang tahu rukun sholat? Adakah anak kita yang tahu baca Yasin? Yang kemudian nanti ketika kita mati dia doakan kita. Kalau tak ada, apa arti kita hidup di dunia ini? Apa tujuan kita di hidup di dunia ini? Tujuan kita hidup dunia tidak lain untuk menggapai ridha Allah. Dan menggapai ridha Allah itu tidak lain dengan cara ilmunya Rasulullah Muhammad SAW. Ilmu terbaik sepanjang masa adalah ilmu yang bersandar dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ajarkan Islam mengajarkan, apabila ada orang melakukan kejahatan dengan kau, maka balaslah dengan kebaikan. Apabila orang yang berbakti dengan kau, balaslah dengan kedermawanan. Itu tak ada kita temukan kecuali dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kita saat ini punya anak, sekali lagi, ada yang berani nendang orang tuanya, gagal tak kasih duit jajan. Ada yang berani curi motor mak yang lalu digadaikan. Banyak yang terjadi. Salahkah pendidikan orang tuanya? Salahkah pendidikan anak? Anak tak salah. Anak tak ngerti. Kita sebagai orang tua harus mendidik mereka dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Barang siapa saja mendidik anaknya dengan ilmunya Rasulullah, siapa saja yang menanamkan anaknya Rasulullah, maka jawabnya pasti anak itu akan berbakti kepada kedua mak bapaknya. Kita usahakan anak kita biar jadi PNS. Kita usahakan anak kita biar jadi pengusaha kaya, dia punya jabatan. Tapi setelah kita mati, apa yang kita dapatkan dalam barzakh? Mal mayyitu fi qabrihi kal ghariqil mutarawwis. Orang yang sudah mati di alam kuburnya seperti orang yang tenggelam timbul di lautan. Bagaimana rasanya sakitnya tenggelam timbul di lautan? Besok ramai-ramai lompat di depan tenggelam timbul di lautan, tenggelam. Berapa lama di alam barzakh? Hanya Allah yang tahu. Nabi Adam berapa tahun sudah tinggalkan kita? Orang soleh Nabi Adam tenang. Kalau di dunia tak pernah sholat, di dunia tak pernah puasa, di dunia ngomongkan orang kos, di dunia suka curi, di dunia suka merampok. Bagaimana nasib kita di alam barzakh? Hanya Allah yang tahu berapa lama. Man mayyitu fi qabri kal ghariqil mutarawwis. Orang yang sudah mati di alam barzakh, di alam kubur, seperti orang yang tenggelam timbul di lautan. Yang tasiru da'watan min ahli, menunggu doa dari sanak keluarganya yang masih hidup. Kalau saat ini tidak kita ajarkan agama kepada
tak punya duit di dunia ni sakit, apa di akhirat tak punya amal. Di dunia tak ada duit, hutang banyak, balik ke rumah bakaran, tahu-tahu orang lagi gimana sakitnya. Itu baru di dunia. Sakitnya dunia itu paling lama 60 tahun atau 70 tahun. Habis itu selesai. Di alam barzakh ada yang tahu berapa lama. Tahun depan kiamat tak mungkin selama. Tak ada yang tahu. Bagaimana kita akan enak di alam barzakh? Tidak lain, tidak bukan dengan cara ibadah kita. Dan ibadah yang terbaik adalah ilmu yang terbaik, adalah ilmu yang bersandar dengan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu terbaik sepanjang masa. Coba ibu rasakan. Ibu rasakan dari ujung ke ujung. Ibu mengalami dengan ilmunya Nabi Muhammad. Suatu saat ketika Rasulullah selesai, dia balik lagi Isra Mi'raj. Turun Nabi Muhammad, terima sholat. Perintah sholat dalam sehari 50 kali. Dari 50 sampai 5 kali dalam sehari. Itu kenapa sampai dikurangkan seperti itu? Karena keinginan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tahu umatnya berat kalau lakukan sholat dalam sehari 50 kali. Baru akan satu sholat dan dua sholat lagi. Ada yang dua dan tiga sholat. Yang sehari 5 kali ini sholat subuh yang banyak tinggalan. Jujur lah saya. Ini apa nih orang untuk kita sholat subuh? Jujur lah. Berat. Itu yang lima waktu. Kenapa kita tak mau melakukan sholat lima waktu? Kenapa dalam hati kita ini berat untuk melakukan sholat lima waktu? Jawabannya adalah satu. Dalam hati kita tak pernah mencintai Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Tak pernah dalam hati dalam darah daging kita tak pernah mencintai Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Nanti di padang mahsyar, seluruh para Nabi semuanya sudah berada dalam surga. Seluruh para Nabi semuanya duduk di singgasananya dalam segala keindahannya, kecuali satu Nabi mondar mandir dari pintu surga ke satu pintu nengok alam barzakh. Ditanya, Muhammad, bahasa kita ni, Muhammad, apa ni? Tak kenal ke surga? Kau tengok tak, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, semuanya duduk-duduk semua dari singgah sana. Makan, ya Allah, pisang, ada. Dalam ketipan mati pisang ada. Ya Allah, pergi makan durian. Ya Allah, terbelah diri. Ayo surga. Semua para Nabi menikmati keindahan, kecuali satu Nabi. Dari surga keluar kepada mahsyar. Tengok umat satu-satu. Allah pusing tengok umat masuk neraka. Allah ni. Tengok ni, Allah mah dia masuk neraka. Baru habis sujud tegur. Muhammad, ya Allah, tak senang kau berada dalam surga. Senang ya Allah. Kurang fasilitas surga, lebih ya Allah. Lalu kenapa seakan-akan kau tak senang berada dalam surga? Umatku ya Allah. Saya tak rindu ada umat saya masuk ke dalam neraka. Kalau begitu ya Muhammad, ukhruj anta minal jannah. Muhammad, kalau begitu keluar kau dari surga. Keluar Nabi Muhammad dari surga. Lalu Nabi Muhammad di padang mahsyar, apa sujud Nabi Muhammad? Sujud lagi Nabi Muhammad. Apa kata Allah ya Muhammad? Di akhirat ini tak ada lagi untuk sujud. Ya Allah, tak bergerak kepada Nabi Muhammad. Kalau begitu kemudian ya Muhammad, irfa' ra'sak, isfa' usyaffa. Kalau begitu ya Muhammad, angkat kepalamu. Berikan syafaat untuk umatmu yang kau cintai. Saat ini siapa yang mencintai Nabi Muhammad? Cara cinta kita dengan Nabi Muhammad dengan cara bersalawat kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak salawat yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Sudahkah kita ajarkan akhlak Nabi Muhammad untuk anak-anak kita? Seberapa rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad? Hai orang tua, jangan nyesal kalau tidak punya anak nanti tak berbakti kepada kita. Karena kita sebagai orang tua tak pernah ajarkan anak-anak kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Ada orang pernah? Mana di antara kita yang punya anak berbakti kepada kita? Apalagi sampai cium kaki kita?
Karena dalam hati anak-anak kita tak pernah mencintai Nabi Muhammad sebagai nabinya, idolanya. Anak kita lebih mengenal HP daripada anak-anak Rasulullah. Anak-anak kita jauh lebih cinta sama HP daripada Al-Quran. Anak-anak kita lebih cinta dengan pergaulan seperti ini daripada harus mengenal menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, letih saya ucap. Hanya Rasulullah jalan-jalan, maka jalan, tengok surga jalan. Suatu saat dalam perbatasan ini Rasulullah melihat satu malaikat. Yang malaikat ini kerjaan itu hujan terus. Malaikat Nabi Muhammad bertanya, "Hei Jibril, siapa si malaikat itu?" Ya Muhammad, itu adalah malaikat yang kerjaan menghitung hujan. Penasaran Nabi Muhammad. Tanya Nabi Muhammad tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Berkata, "Bila beda ya?" "Hei, boleh tak saya tanya?" "Boleh." "Hei malaikat kita, tahukah kau jumlah hujan?" Maka malaikat itu menjawab, "Tahu. Saya tahu jumlah hujan dari pertama kali Allah turunkan ke permukaan bumi ini sampai nanti hari kiamat, saya tahu jumlahnya. Dari hujan rintik, hujan lebat, hujan gerimis, bahkan saya tahu jumlah pasir yang ada di permukaan bumi, jumlah batu, bahkan rambut kepala manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, saya tahu jumlahnya." Kagum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kembali bertanya, "Hai malaikat penghitung hujan, adakah yang tak bisa kita hitung?" Maka malaikat itu menjawab, "Ada wahai Rasulullah." Terkejut Rasulullah, ternyata ada yang tak bisa dihitung. "Ada." "Kalau begitu kasih tahu saya, apa sih yang tak bisa dihitung?" Maka malaikat itu menjawab, "Ya Muhammad, apabila satu saja dari kalangan umatmu yang dia berselawat kepadamu dalam keadaan ikhlas, satu kali saja umatmu yang berselawat kepadamu dalam keadaan ikhlas, saya tak sanggup menghitung pahalanya yang begitu banyak." Nih, kita sudah dikasih fasilitas oleh Allah dengan cara berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Sazili bermimpi ketemu Nabi Muhammad. Dalam mimpinya dia bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan saya satu amalan yang apabila amalan itu saya lakukan dalam keadaan riya sekalipun, Allah masih memberikan pahala untuk saya, ya Rasulullah. Kalau saya haji, riya tak dapat pahala. Kalau saya sedekah, riya tak dapat pahala. Kalau saya dan sebagainya, tak dapat pahala. Tunjukkan ya Rasulullah satu amalan yang apabila amalan ini saya lakukan sekalipun dalam keadaan riya, Allah masih kasih saya pahala." Tersenyum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat wajah umatnya yang seperti ini. Maka Rasulullah mengucapkan, "Ada." "Apa itu ya Rasulullah?" "Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, sedangkan dia melakukannya dalam keadaan riya, Allah akan memberikannya 10 pahala kebaikan." Ini hanya ada untuk umat Nabi Muhammad. Tak pernah terjadi untuk umat Nabi Isa, tak pernah terjadi umat Nabi Nuh, tak pernah terjadi umat Nabi Ibrahim. Ini hanya dikhususkan untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu jadi pertanyaan, berapa banyak selawat yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Allah sudah kasih fasilitas kita, hai umat Nabi Muhammad, berselawatlah engkau untuk Nabi Muhammad. Dalam keadaan riya pun engkau masih diberikan pahala untuk Allah. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita berselawat kepada Nabi Muhammad tadi, siang, besok, bahkan lusa? Sudahkah kita habiskan lidah kita untuk membaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad, kalau kita tak pernah mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad, itu bertanda dalam hati kita memang tak pernah mencintai Nabi Muhammad sebagai Nabi kita. Kita lebih mencintai suami kita, kita lebih mencintai anak kita, kita lebih mencintai hati kita yang suatu saat akan menjadi beban bagi kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup pertemuan kita, Rasulullah berjanji, "Man ahyani sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah."
Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Rasul, sungguh orang itu telah mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, maka orang itu pasti bersama aku di surga nanti. Maka pada saat ini, marilah pada saat ini, mulai detik ini, hidupkanlah sunnah Nabi Muhammad SAW, agar kita nanti pada akhirnya dicap oleh Rasulullah sebagai pencinta kita. Ajarkan anak-anak kita untuk sholat duha, bangunkan anak-anak kita untuk sholat tahajud, biasakan anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, ajarkan anak kita akhlaknya Nabi Muhammad, agar nanti ketika dia sudah menjadi dewasa dan kita pun menjadi tua, dia berbakti kepada kita. Tidak lain, tidak bukan, tujuannya satu, dia berbakti karena mencintai Nabi Muhammad. Orang yang berbakti karena mencintai Nabi Muhammad, maka orang tuanya yang akan beruntung. Semoga kita yang hadir di sini diberikan oleh Allah anak-anak yang berbakti kepada kita. Semoga kita yang hadir di sini dikasih anak-anak yang mencintai Nabi Muhammad sebagai nabinya. Semoga anak-anak kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai idolanya. Semoga anak-anak kita menjadikan Rasulullah sebagai figur dalam kehidupannya, sehingga terhindarlah kita dari kesengsaraan dunia dan kesengsaraan akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad, wafatkan kita bertemu dengan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah ya Latif, ya Khabir, ya Sami', ya Basir, ya la yahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna ilayka kathir wa anta khurur sabata mutasir ya arhamar rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'a minhum bi rahmatika ya arhamar rahim. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتقبل سرنا يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الاسيء المردودين. يا ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت الارض المستقسمة ومن كعبدت ابدا. اللهم كما انت رسولك كما باركت بعد وتفعلت فلا تسلم. اللهم اغفر لنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم ارحمنا سيدنا محمد. اللهم اجعل ولادنا ولد صالح ولد تواب شكورا ومحبة الى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. استجب على الله بركة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه.